Datang lagi di channelku Awang Jantarot. Ya, di video kali ini aku mau bikin pick a card lagi, 3 pilihan. Ini adalah requestan dari salah satu teman dan juga subscriber di channelku ya. Topiknya adalah masih tentang karma. Kalau yang kemarin itu videonya apa karmanya dia ya, dia yang kamu maksud ya, dia terserah ya. Nah, kalau kali ini itu karmanya lebih kepada kamu ya. Apakah kamu saat ini sedang menjalani karma gitu ya? Mungkin pertanyaan ini ada beberapa yang punya permasalahan yang sama ya. Bisa disimak pilihan kartunya. Nanti pada tiap pilihan kartu aku akan shuffle pakai kartu ini dan pakai deck tadi sama pakai deck ini ya. Oke, langsung aja silakan dipilih dari 3 ini ya. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 ya, atau kartu 1, 2 dan 3. Silakan dipilih. Aku kasih waktu 5 detik. Yang pilih kartu 1 ya, di sini ada completion ya. Nanti kalau kalian mendengar suara hujan di sini lagi baru aja mulai hujan, padahal tadi aku belum reading belum hujan. Nah ini guys. Oke. Konsentrasi, kamu yang pilih kartu 1 ya. Apakah kamu saat ini sedang menjalani karma ya? Konsentrasi. Mungkin kamu yang nyasar di video ini mungkin ngerasa kok hidupku kayaknya saat ini lagi berat ya, kok kayaknya rasanya apa-apa sulit, apa-apa ada hambatan gitu ya, kok nggak berakhir, kapan berakhirnya. Ini kamu nanya jangan-jangan aku sedang mengalami atau menjalani karma gitu ya, dan karmanya kenapa. Oke, silakan bagi yang pengen menyimak pada saat aku shuffle ya, itu akan lebih resonate karena energi kalian akan banyak ketarik ya. Tapi kalau yang mau skip juga nggak apa-apa, boleh, bebas aja ya. Ya walaupun di ini general reading, jadi nggak akan resonate 100% ke semua orang, itu sudah pasti ya. Di semua tarot itu juga seperti itu, sama aja. Oke. Ya, terus pembahasan tentang karma ada ya di video sebelum ini, silahkan dilihat ya. Mungkin kamu perlu nonton ya, karena karma itu ya cukup lumayan inilah rumit penjelasannya. Mungkin itu penjelasannya masih singkat ya. Kapan-kapan kalau ada yang request aku bikinkan video khusus atau mungkin live streaming ya, biar kalian bisa tanya-tanya. Oke, konsentrasi. Apakah saat ini kamu sedang menjalani karma? Nah, karma apa yang sedang kamu jalani gitu. Oke, bentar ya. Ya kalau kartu tarot begini nggak bisa dicepet-cepetin ya, memang sejatuhnya dia, moodnya dia. Kartu itu juga punya mood. Oh banyak ya keluarnya. Oke, langsung aku bacain kartunya. Di sini ada 9 of Wands,
masih azan ya. Ada the Hierophant, Four of Pentacles, Queen of Pentacles, Temperance, Eight of Cups, Four of Wands reverse, Two of Cups, Ten of Pentacles reverse, King of Swords sama Knight of Cups. Terus kartunya oracle-nya di sini ada completion. Ya. Dari kartu ini ya, pertanyaannya apakah kamu saat ini sedang menjalani karma dan karma apa? Kalau aku ngerasa ya, dari kartu ini, kamu memang beberapa waktu dekat ini memang masih merasakan semacam kecemasan yang cukup mengganggu keseharianmu ya. Ya mungkin nggak setiap hari kamu ngerasa cemas ataupun nggak yang bikin kamu nggak bisa tidur, enggak, tapi kecemasan ini lebih kepada seperti sikap defense ke orang lain ya. Jadi kamu cukup merespon ya, mungkin ada orang yang berkata apa gitu, dia nggak bermaksud untuk menyakitimu sebenarnya, mungkin bercanda ya, tapi kamu nganggepnya itu kayak seakan-akan dia nyerang kamu, makanya kamu lebih ke defense. Mungkin macam-macam ya caranya kamu defense. Bisa jadi kamu menghindari orang itu, atau bisa jadi kamu semacam menjawab dengan kata-kata yang cukup nggak enak ya. Nah ini karena memang masih ada sisa-sisa pengalaman atau kejadian yang kamu alami sebelum kamu nonton atau ngeklik video ini ya. Nah kalau dari kartunya ini, pertanyaannya apakah kamu saat ini sedang menjalani karma? Beberapa waktu yang lalu iya, tapi kamu sudah menyelesaikan cycle dari karma itu ya. Lihat kartu oracle-nya ya, di sini ada completion. Completion berarti kamu sudah menyelesaikan karma ini gitu. Jadi kan berawal pasti akan ada akhirnya gitu, intinya itu. Nah terus aku ngerasa di sini kamu punya permasalahan tentang macam-macam ya, ini banyak kalau aku ngerasa. Bisa jadi sebelum kamu nonton video ini ya, kamu seperti tinggal oleh orang yang kamu cintai ya, dan juga mungkin kamu cukup kesulitan keuangan beberapa waktu yang lalu, tapi karena kamu menjalaninya itu dengan baik meskipun kamu punya kecemasan ya mungkin itu yang belum bisa kamu atasi ya, dan kecemasan itu masih ada ya sisa-sisanya sampai sekarang, tapi sebentar lagi kamu telah menyelesaikan karma yang sedang kamu jalani. Jadi jawabannya apakah kamu saat ini sedang menjalani karma? Iya, tapi sudah dalam taraf sisa-sisanya ya. Kemarin memang kamu sedang menjalani karma ya, cukup orang yang sedang menjalani karma itu kehidupannya cukup kesulitan, banyak kendala lah ya dalam berbagai hal biasanya ya. Kamu juga cukup kesulitan keuangan, tadi udah aku jelasin di awal. Terus juga kamu ditinggalkan oleh orang yang kamu cintai ya. Tetapi di sini ya kartunya meskipun kamu ngerasa patah hati, kamu ngerasa nggak ada orang yang mencintaimu atau menyayangimu, tetapi di sini akan ada dari kartunya ya, akan ada tawaran cinta yang baru ya. Tapi ini sifatnya
Two of Cups jadi baru, ya kan? Kalau Ten of Cups kan sudah full ya. Nah, tapi kalau Two of Cups itu baru, jadi ya dia mungkin orang yang baru, kamu baru bertemu sama dia secara nggak sengaja gitu. Terus dan aku lihat di sini kemungkinan dia itu segera untuk menawarkan perasaannya ya, maksudnya segera untuk mengatakan perasaannya kepadamu. Ya biasanya orang yang setelah menjalani karma itu akan mendapatkan kebahagiaan ya. Ya kalau dalam bahasa Jawa ya nek ijole gitu. Kamu bahasa Indonesianya apa ya? Ya itulah. Bingung aku. Terus ya yang baca kartu tarot aja bingung, apalagi yang melihat. Enggak, semoga enggak. Ini aku shuffle kartunya lagi untuk mendalami ya tentang apa karma yang kamu alami ini. Ya kalau bicara tentang karma itu lumayan rumit karena mencakup dimensi jiwa ya. Jiwa itu memang sangat sulit untuk dijelaskan, apalagi dipahami dengan hanya memakai logika aja ya. Tapi sebenarnya penjelasan tentang jiwa itu cukup empiris, udah banyak penelitian yang menjelaskan tentang itu atau melakukan penelitian tentang itu. Cuman ya apa namanya, masih belum sampai ke pemahaman yang paling baru mendekati sedikit gitu ya tentang jiwa, karena jiwa itu memang rumit ya, sesuatu yang nggak kelihatan tuh kan rumit ya, nggak usah susah-susah ya, pikiran itu juga nggak kelihatan kan. Nah itu ilmu psikologi itu masih mempelajari tentang pikiran seseorang ya, yang termanifestasi kepada perilaku dan juga sikap ya. Itu aja sulit banget, rumit banget mempelajarinya, apalagi tentang spiritual atau jiwa. Nah karma ini kan masuk ke kategori itu. Oke. Ya sedikit info ya, biar ya kalau yang belum tahu gitu. Oke. Ya walaupun general reading, tapi aku selalu bikin readingan itu serius ya, mencoba untuk mengambil energi dengan serius. Wow banyak, nggak apa-apa, emang pengennya keluar banyak ini ya. Aku bacain di sini ada kartu, nggak kelihatan ya. Ada kartu Ten of Pentacles, Knight of Cups, The Magician, Nine of Pentacles, Two of Cups, sama The Empress ya. Ini jelas banget. Seperti yang udah aku jelasin di awal tadi ya. Memang kamu beberapa waktu yang lalu sebelum kamu nonton video ini, kamu itu sedang mendapatkan kesulitan atau kendala-kendala dalam hidup kamu. Ya mungkin cukup membuat kamu ya mengganggu kehidupan sehari-harimu, mengganggu sikapmu juga ya. Kamu jadi lebih defense kepada orang lain, karena ya memang wajar lah ya, kamu melindungi diri kamu gitu. Tetapi di sini untungnya ya kamu sudah menjalani fase karma yang tahap akhir. Jadi kamu cukup meskipun kamu cukup defense, tapi kamu mencoba untuk menyeimbangkan dirimu, menyeimbangkan perasaanmu, pikiranmu, sehingga proses ini tuh terlewati dengan baik. Nah buktinya ini kamu mendapatkan gift ya, atau hadiah dari alam semesta atau dari Sang Pencipta, bahwa kamu akan menarik orang yang menawarkan cinta kepadamu ya, yang dia akan tertarik, dan tertariknya ini tulus. Aku ngerasakan di sini, aku merasakan energi ketulusan ya di sini ya. Ya
terkonfirmasi dari kartu yang di bawah ini bahwa orang ini akan segera datang kepadamu. Ya mungkin kamu udah ngerasakan tanda-tandanya ya, dia sudah mulai dekat, mungkin kamu ngerasa kok orang ini perhatian, kenapa gitu. Nah emang dia punya motif tersembunyi motif tersembunyi kayak kayak kejahatan ya, maksudnya punya motif untuk mendekatimu. Dia memang pengen membangun keluarga yang seumur hidup lah ya. Kalau Ten of Pentacles itu dia sifatnya lebih ke kehidupan yang loyal pasti. Dia sifatnya itu nggak kayak air ya, air itu kan gampang berubah-ubah gitu. Tapi kalau Pentacles itu enggak, dia sudah lebih pasti, lebih stabil daripada unsur air. Kalau Pentacles ini kan unsurnya unsur bumi ya. Ya, oke. Terus di sini ada Knight of Cups lagi ya. Sudah jelas ya. Jadi dia akan segera menawarkan cupsnya atau perasaannya kepadamu ya, kamu siap-siap. Oke. Dan kamu juga sudah mulai rezeki yang kemarin itu terkendala gitu, ini sudah mulai terbuka aku ngerasanya ya, karena memang ya kamu cukup sabar di sini menjalani karma hidup kamu yang kemarin. Sebelum kamu nonton ini kamu cukup sabar, sehingga ya inilah yang kamu dapatkan gitu ya. Intinya manusia itu hidup nggak akan mungkin sengsara terus ya, pasti akan ada fase habis sengsara seneng, habis seneng sengsara ya, kayak gitu terus muter. Kayak di kartu ini ya muter ya, habis sengsara, habis di bawah, nanti di atas, pas di tengah-tengah, nanti di bawah lagi ya, kayak gitu terus kehidupan itu ya. Nggak mungkin kamu akan seneng terus. Bukan berarti orang yang kaya raya banget itu ya, itu dia akan seneng terus, enggak, bukan berarti seperti itu. Tapi melihatnya itu bukan dari kaya atau miskinnya ya. Oke, terus di sini ada Two of Cups lagi ya, mengkonfirmasi dari kartu yang di atas. Kan ini jelas banget ya. Dan juga ini ada The Empress. Nah, The Empress ini aku ngerasa kalau di pilihan kartu ini ya, kamu menjadi orang yang menjadi seorang, entah kamu wanita atau laki-laki ya, sama aja lah di sini ya. Kamu menjadi orang yang lebih, The Empress itu kan seperti sosok seorang ibu yang dia lengkap ya. Dia seperti merangkum dari semua queen ya. Queen of Words kan, Queen of Words itu orangnya Queen of Swords maksudnya itu orangnya cukup tegas, mandiri ya, berani gitu ya. Terus kemudian Queen of Cups itu orangnya hangat, penyayang, terus menawarkan cinta dan kasih yang tulus. Kemudian ada Queen of Wands, orangnya itu menarik, terus punya passion gitu ya, punya passion, dan dia orang yang cukup bebas, tapi dia paham apa yang dia lakukan. Kemudian Queen of Pentacles ya, ini ada Queen of Pentacles ya, itu cenderung karakternya melindungi, terus loyal gitu ya, meskipun yang dia dapat itu sedikit, dia itu bersyukur. Nah, The Empress itu gabungan dari itu semua. Jadi kamu paham kan ya, kamu akan menjadi sosok seperti itu. Sorry ya, ini ada suara hujan ya, mungkin hujannya ini hujan kan berkah ya. Ya siapa tahu kamu yang nonton video ini mendapatkan keberkahan ya, amin. Karena kamu mungkin dulu kemarin menjalani kehidupan yang sulit, terus ya pasti akan ada gantinya gitu. Oke, itu aja ya. Yang pilih pilihan satu silakan. Bagi yang belum like, subscribe dan juga komen ya silahkan, karena dengan kalian like, subscribe dan juga komen positif akan membantu channel ini berkembang ya. Terima kasih banyak bagi yang udah like, subscribe, komen dan juga share.
kita ketemu di pilihan yang kedua, kartu 2 atau the lower world. Oke. Aku shuffle kartunya. Pertanyaannya, apakah saat ini kamu sedang menjalani karma? Kira-kira karma apa yang sedang kamu jalani, dan mungkin bisa keluar apa alasannya ya. Oke. Sambil konsentrasi, kalau kamu ngerasa bahwa terlalu lama ya, bisa di skip kartunya. Tapi kalau kamu mau nyimak, itu energi kamu akan banyak ketarik ya di sini ya, jadi akan semakin resonate. Kadang mungkin yang komen kayaknya kurang resonate, nah berarti kamu men-skip pada saat aku shuffle kartu. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, santai aja. Ini juga general reading ya. Kalau mau lebih spesifik bisa private reading ya, ada di deskripsi ya. Silakan hubungi nomor di situ, tinggal diklik aja. Karena kalau private reading itu lebih mendetail ya, karena topiknya itu tentang kamu, tentang pertanyaanmu. Kalau general gini kan banyak energi ketarik, jadi mungkin siapa yang paling beruntung atau yang paling sungguh-sungguh atau yang mungkin paling membutuhkan jawaban, itulah yang energinya banyak ketarik di sini. Oke, langsung aja aku bacain ya. Di sini ada King of Wands, the Lover, Four of Wands, Five of Swords, Nine of Cups, Nine of Pentacles, Ace of Cups, Five of Pentacles, sama Wheel of Fortune. Terus yang di sini ada the Lower World. Oke, kalau dari kartu ini ya, kalau dari kartu ini aku merasakan bahwa ya, aku merasa kamu yang pilih kartu ini, kalau kamu cewek ya, lebih spesifiknya ya ini. Kalau kamu yang nonton ini cewek, mungkin kamu gimana ya ngomongnya ya. Bentar, aku kok ini ya, pengen langsung buka kartu yang ini ya, soalnya ada something gitu ya. Tenang, nanti aku akan bacain artinya kartu yang ini ya. Aku shuffle dulu ya, pengen konfirmasi, nggak mau salah aku. Oke. Ada Six of Pentacles ya. Nggak, ini konsentrasi, karena ya ini kemungkinannya itu ya sebenarnya ada spesifik gitu, tapi aku butuh konfirmasi lagi biar lebih yakin. Oke, lanjut. Ya, Four of Wands, Nine of Wands, the World, Ten of Cups, dan satu lagi
Five of Cups, ya. Oke, aku bacain ya. Kenapa aku harus kartu konfirmasi yang di bawah ini, karena ya untuk meyakinkan ini karma atau bukan gitu ya. Karena karma itu ya cukup rumit memang kalau dijelaskan. Nggak akan aku jelaskan di bacaan ini ya. Aku akan menjawab pertanyaannya aja. Oke, jadi gini ya, yang ini ya, kalau yang pilih kartu ini itu semacam naik turun gitu ya. Kemungkinan besar energinya yang aku rasakan itu, kamu yang nonton ini itu sudah punya pasangan ya. Bisa jadi sudah menikah, atau mungkin kalau belum menikah ya udah komitmen, intinya itu udah komitmen. Kamu bertemu orang yang menarik ya, kamu bertemu dengan orang yang menarik dan membuat kamu ngerasa semacam ada chemistry gitu di dalam dirinya, dan akhirnya kalian menikah. Tapi di sini kehidupan rumah tanggamu ya, terutama itu naik turun. Aku ngerasa bahwa kamu dan pasanganmu itu ya, kita lihat kan di sini ada angka 5 ya, walaupun elemennya itu berbeda, tapi somehow aku ngerasa ya ada berdekatan ini punya makna lain gitu. Jadi kamu sama dia itu sama-sama punya karakter yang memicu pertengkaran atau memicu ketidakcocokan, mungkin cekcok juga ya dalam rumah tangga atau dalam hubunganmu dan dia. Kalian cukup sering bertengkar. Salah satu pihak itu mungkin punya insecurity ya, yang belum selesai di sini. Sedangkan satu pihak lainnya itu dia itu punya karakter yang dominan, tapi dominan yang agak patologis ya. Ya, dominan yang agak patologis itu dia dominannya muncul karena defense mechanism ya. Mungkin kapan-kapan aku jelasin tentang itu ya. Itu salah satu di psikologi kepribadian. Nah, di situ mungkin kamu ya, terserah ya kamu yang mana ya. Mungkin kamu yang punya karakter dominan itu dulu kamu orangnya mengalah ya, gampang mengalah dan kayak di ini loh, kamu ngalah terus, tapi orang-orang di sekitarmu itu kayak kasarannya menginjak-injak gitu ya. Kamu orangnya ngalahan, terus mereka jadi kayak sewenang-wenang dulu ya. Nah, sebelum kamu menikah, akhirnya kamu jadi ingin ada keinginan untuk membalas mereka gitu. Jadi kumpulan dari rasa sakit diinjak-injak itu tadi, itu menjadikanmu bersikap dominan. Dan dominannya itu kalau misalkan orang lain, kamu berdebat gitu dan orang lain kalah, itu kamu ngerasa puas gitu loh. Nah, terus yang satunya itu kondisinya sedang insecure ya. Insecure itu ya kayak ngerasa bahwa dia nggak berharga ya. Ini sesekali gitu ya, sesekali ngerasanya, bukan kok berkali-kali ya ngerasanya, tapi kadang-kadang di waktu-waktu tertentu perasaan ini lebih dari minder ya. Kalau insecure itu lebih dari minder, merasa nggak pantas, merasa kurang, merasa ya dan sebagainya ya. Aku ngerasanya ini di sini dua-duanya, kamu dan dia ya, meskipun kalian itu bersatu karena cinta ya. The Lovers kan, The Lovers itu beda sama Two of Cups. Two of Cups itu baru awal.
Sedangkan The Lover itu lebih stabil ya, rasanya itu lebih lebih kuat gitu. Nah, tapi gabungan antara kalian itu seperti kalian itu dipertemukan untuk sama-sama menyelesaikan karma masing-masing ya. Ya, bisa dibilang itu tadi ya. Ini kalau aku ngerasa bukan ke karma sih. Aku lebih feel kuatnya itu ke trauma ya. Ke trauma, pengalaman yang tidak menyenangkan di masa, bisa jadi di masa remaja ini ya. Di masa remaja kalian merasakan itu. Yang insecure tadi mungkin kamu sering dibully kayaknya ya dulu. Terus ya mungkin udah healing ya, kalian sama-sama healing, berusaha untuk menyembuhkan, ternyata masih ada sisanya. Setelah kalian menikah, gabungan antara trauma yang kalian alami itu menjadi seperti tertrigger gitu, dan masing-masing dari kalian itu terpaksa ya, dalam tanda kutip terpaksa untuk menyelesaikan sisa dari trauma di masa remaja itu tadi. Ternyata walaupun kalian sudah healing, masih ada ya sisanya. Ya, ini tugas kalian ya, tugas kalian untuk saling menyembuhkan ya, saling memberikan healing meskipun sulit. Tapi di sini ada Wheel of Fortune ya, terakhirnya artinya itu kalian ada keberuntungan ya. Intinya kalian kalau mau berusaha dan mau saling support, saling memberi motivasi, saling mau mengakui rasa trauma itu dan saling mengobati ya, itu akan sembuh total. Oke. Nah, di sini ada Six of Pentacles ya. Kalau aku ngerasa di sini Six of Pentacles itu di deck ini ya, kayak ada yang kurang gitu ya di dalam hubungan kalian atau di kehidupan kalian. Meskipun kamu bertemu dengan orang yang mencintaimu, dia juga begitu, tapi kalian merasa kayak ada yang kurang, kayak belum full gitu. Terus ya ini ada Four of Wands lagi ya, Four of Wands. Jadi memang pengen kalian tuh ingin untuk membangun keluarga yang atau relationship yang kuat ya, fondasinya ya. Kalau fondasi itu kan 4. Nah di sini juga mengisyaratkan bahwa fondasi 4 ini kan dari semua sisi ya. Maksudnya itu kalau misalkan kamu yang ada di sisi kanan, terus pasanganmu yang ada di sisi kirinya, kalian harus sama-sama seimbang, harus sama-sama menopang, harus sama-sama membantu ya, helping each other ya, maksudnya saling membantu lah intinya itu. Nah, kalau misalkan salah satu goyah atau mungkin berpaling sedikit aja, pasti bangunan itu akan ambruk ya, maksudnya kan ya. Nah, terus ya ini rasa trauma yang kalian alami pada saat remaja dan juga pasanganmu alami itu menimbulkan kecemasan, menimbulkan rasa tidak nyaman ya. Mungkin ya suasananya itu jadi seperti canggung gitu kalau kalian saling muncul ininya ya, sisa-sisa traumanya itu, suasana jadi tidak nyaman dan ya kalian perlu memperbarui perasaan cinta kalian berdua ini kalau dimanfaatkan dengan baik ya, akan menjadi Ten of Cups ya, sama The World. Dua kartu ini di deck ini menunjukkan bahwa kamu dan dia, jika sudah bisa melewati ini ya, saling mengobati sisa trauma yang kalian alami, itu kalian akan menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kalian. Kalian akan menjadi suri toladan atau mungkin figur yang bisa membagikan tips juga saran atau nasihat tentang pengalaman hidup kalian yang cukup rumit dan berharga ya. Kalau kalian bisa melewati ini kan berarti caranya seperti ini, dan kalian kan bisa men-share ke orang lain. Nah, ini akan jadi sumber
kebaikan untukmu dan untuk pasanganmu. Terus di sini ada Five of Cups ya. Ya, karena trauma yang belum selesai ini terus digabung jadi satu ya, ini sama-sama 5-nya ya, kan digabung jadi 1 jadi 10. Itu kadang-kadang membuat perasaan kalian itu belum full 100%, rasa bahagianya itu belum full 100%, ya wajar ya. Ya, tapi ini bisa diatasi kok. Ini bisa diatasi ya, tipsnya tadi saling support, saling mendengarkan, perbanyak quality time dengan pasangan ya, nggak hanya ngobrol biasa gitu atau ngobrol tentang keseharian, nggak, tapi quality time, bener-bener ngobrol yang heart to heart conversation ya, maksudnya bener-bener dari hati ke hati gitu. Kamu apa yang kamu rasakan gini, apa yang kamu pikirkan, mungkin saling ngobrol yang dalam-dalam itu akan bisa saling menyembuhkan satu sama lain. Oke? Itu sarannya udah sangat jelas ya, insyaallah. Kalau kurang jelas mungkin bisa diulang lagi ya videonya. Silakan bagi yang belum like, subscribe, komen dan share ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat ya silakan ya di subscribe, di like, di komen. Nah, mungkin di share juga, siapa tahu ada yang membutuhkan jawaban ya kan. Nah, kalian kan juga berkontribusi membantu mereka ya kan. Nah, oke. Mungkin kita ketemu di video lainnya ya. Langsung aja aku ke pilihan kartu yang ketiga. Bye-bye. Kamu yang milih kartu ketiga, The Curse ya. Langsung aku shuffle ya. Sebentar ya. Pertanyaannya adalah, apa karma yang sedang kamu apakah kamu sedang menjalani karma ya? Ya, karma apa yang sedang kamu jalani saat ini? Kenapa kok rasanya kamu yang nonton ini mungkin ngerasa kehidupanmu kok sulit, kayak banyak kendala? Sebenarnya apa sih yang menyebabkan ini ya? Kamu mungkin bertanya-tanya itu. Nah, siapa tahu di sini ya, semoga ada jawaban tentang itu ya. Ya, silakan simak pada saat aku shuffle agar energimu itu ketarik di sini lebih banyak dan akan lebih resonate. Otomatis pertanyaan darimu ya, yang selama ini kamu tanyakan itu akan ada jawabannya di sini. Oke. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa kelamaan ya nggak apa-apa, di skip aja ya, bebas di sini ya. Bebas aja. Oke, sekedar info ya, yang pingin private reading silakan dilihat di description box ya, di deskripsi dari video ini. Di situ ada nomor yang bisa dihubungi. Kalian boleh tanya-tanya dulu kok, misalkan tanya gitu terus belum jadi atau gimana gitu, nggak apa-apa, boleh, aku nggak akan marah, tenang aja. Nggak akan marah. Ya, silakan ditanya dulu. Dan kalau kalian private reading mungkin ini ya, bisa permasalahanmu itu bisa fokus untuk menyelesaikan ya, atau menjawab pertanyaan yang mungkin masih belum ada jawabannya. Kalau general reading mungkin akan kecampur dengan energi yang lain ya, jadi resonate-nya itu nggak bisa 100% ya. Oke, apakah kamu saat ini sedang menjalani karma, dan karma apa yang kamu jalani ya? Ada Judgment. Oh ya, yang pingin request boleh kok di bawah ini ya. Ini ada beberapa requestan yang masih aku belum buat. Aku akan usahakan untuk buat videonya ya. Ya, ini mumpung aku libur jadi bisa upload tiap hari insyaallah. Oke. Ada Judgment, Ten of Pentacles, Ace of Wands, King of Cups. Oke.
apa yang karma yang sedang kamu jalani saat ini. Sambil berkonsentrasi mempertanyakan pertanyaan kamu dalam pikiran. It's the full 3 of cups, 2 of wands, temperance, five of cups. Tadi pas waktu aku shuffle sempat kebuka dikit ya, tapi tadi belum ternyata keluar lagi. Oke, five of pentacles tapi terbalik ya. Aku bacakan kartunya. Ya, pertanyaannya, apakah saat ini kamu sedang menjalani karma, dan karma apa itu? Aku lihat di sini ya, bentar ya, ini sama ya kayak yang kartu satu ya, kartu yang kedua atau pilihan yang kedua. Jadi cukup kemungkinannya itu cukup ya. Kalau yang pertama jelas ya tentang relationship, tapi aku masih bingung itu masuk ke ranah karma atau bukan ya. Tapi yang ini ada banyak kemungkinan, makanya aku perlu langsung shuffle yang ini ya. Bisa sambil konsentrasi kalian atau ada jawaban. Oke. Apakah kamu sedang menjalani karma saat ini? Ya meskipun general reading dan juga fun reading ya, tapi ya aku tiap kali bikin video itu aku bikin dengan sepenuh hati. Aku konsentrasi juga dan berusaha mengambil energi kalian di sini ya, karena aku pinginnya tiap kali aku bikin video itu ya paling tidak meskipun hanya sedikit ada manfaatnya gitu. Jadi kalian nggak buang-buang kuota. Ada ya, kalau ada manfaatnya kan kuota yang kalian keluarkan itu kan terbayar dengan manfaat. Mungkin pertanyaanmu bisa terjawab gitu ya, atau mungkin kamu jadi tahu sesuatu, atau kalau misalkan kamu pengen lebih jelas kan bisa private reading ya, terserah ya, tergantung kebutuhan masing-masing. Oke. Atau setidaknya ada hiburan gitu ya. Satu lagi. Oke. Itu oke. Aku jelaskan ya. Kartunya di sini ada The High Priestess, Ten of Swords, Queen of Cups, Five of Wands, sama Eight of Swords. Ya, kalau dari kartunya ini, ya, aku langsung itu di sini ya. Ini kan angkanya 14. Kalau misalkan di shred gini ya, 4 ditambah 1 kan 5. Ya, ini juga angka 5, ini juga angka 5 meskipun terbalik. Ya kan? Terus ini juga angka 5. Five of Wands ya. Meskipun beda ya, nih beda elemen. Nah, dari gabungan angka 5 yang ya di kartu ini, itu di deck ini ya, aku ngerasanya menurut feelingku paling kuat dan energi yang paling banyak ketarik di sini adalah semacam ini ya. Aku ngerasa bahwa kamu itu bukan kok punya kekurangan ya, malahan menurutku, tapi hidup kamu itu semacam full ya. Ya, kamu entah kamu udah berkeluarga atau belum, entah kamu masih single atau udah punya pasangan, tapi hidup kamu itu full ya, ngerasa full,
kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaimu, ya sahabat mungkin. Ya kalau punya pasangan ya pasangan, dan ya terus juga keuangan ini full juga ya, 10 itu kan full ya, Pentacles. Terus secara pekerjaan kamu juga nggak ada masalah ya, aku ngerasa di sini bener-bener apa namanya, lengkap lah. Orang lihat, wah nggak mungkin lah kamu itu sedih, nggak mungkin lah kamu punya kekurangan. Tapi justru ya, orang yang sudah bukan ngerasakan, orang yang sudah memiliki full itu kadang-kadang kayak ngerasa kosong ya. Sekali waktu itu ada perasaan kosong ya. Memang kalau kita inget-inget ya, 10 kan, 10 itu kan kalau angka 1 sampai 9 ya kan. Nah 10 itu kan kayak apa, antara 2 ya. Ya kalau dinilai kan sempurna ya 10 lah. Setelah sempurna itu kan kembalinya lagi ke 0. 0 di sini kan rasa kayak perasaan kosong gitu. Kalau orang yang mungkin kebahagiaannya itu baru 8 mungkin ya kalau dinilai. Nah masih ada sisa ruang 2. Nah itu sisa ruang 2 itu akan menjadi semacam motivasi untuk dia meraih nilai 2 agar menjadi 10. Sedangkan orang yang sudah 10 itu kadang-kadang kayak ngerasa ya, kadang ngerasa kosong, kayak ada yang kurang gitu, kayak ada yang padahal penuh ya. Ya memang seperti itulah ya kehidupan manusia ya. Mungkin nggak masuk akal, tapi itulah yang terjadi. Aku juga cukup banyak menemui orang-orang yang seperti ini, yang dia itu sudah lengkap ya semuanya. Kalau orang lihat ya dia udah secara fisik lebih, secara keuangan lebih, secara pertemanan lebih, pinter juga ya. Lengkap lah pokoknya. Mungkin banyak orang yang iri, tapi justru itu menimbulkan kayak semacam ya itu tadi, hampa gitu. Nah terus di sini ada kartu The High Priestess ya. The High Priestess ini tuh aku ngerasa bahwa saatnya kamu ya, kalau kamu sudah merasakan kosong ini adalah semacam tanda ya, simbol mungkin, atau ajakan gitu ya dari alam semesta untuk kamu saatnya mendekatkan diri pada Sang Pencipta ya. Bukan kok kamu dulu nggak dekat, nggak gitu, tapi mungkin kamu dulu terlalu fokus ke kehidupanmu ya, agak kurang deket gitu ya sama Yang Maha Kuasa. Dan di sini pada saat ada rasa kosong itu, kamu diminta atau kamu sebaiknya atau kamu diharapkan oleh alam semesta untuk semakin intens, semakin mendalami, semakin punya hubungan yang dekat dengan alam semesta. Di sini ada Ten of Swords ya, dan justru rasa puas tadi itu membuat kamu kayak semacam ya, kayak ya itu kayak nggak ada orang yang nggak ada tantangannya, itu kan lebih tidak menyenangkan daripada ada tantangannya ya kan. Manusia itu punya hormon adrenalin. Kalau hormon adrenalinnya nggak dipakai kan juga dia akan mencari otak itu akan secara otomatis mencari cara agar hormon adrenalinnya ini keluar gitu ya. Nah itulah kenapa ada perasaan semacam kosong atau pingin mencoba sesuatu hal yang baru. Ada Ace of Wands juga di sini ya. Ya itu. Terus kemudian coba untuk self love ya. Aku ngerasa di sini kamu itu meskipun kamu full ya, tapi kamu cenderung mengabaikan sisi terdalam dari dirimu. Di sini ada Five of Cups sama Five of Pentacles terbalik. Justru kamu kayak merasa, kadang-kadang kamu merasa punya kekurangan yang mungkin kadang kamu nggak menyadari, atau bisa jadi kamu belum mengakui sepenuhnya ya kalau kamu merasa punya
rasa minder gitu ya, atau kamu merasa kayak kehilangan atau apa gitu ya. Ya tadi aku lihat rasa kosong tadi ya. Kamu juga kurang self love. Nah, dengan kamu mendekatkan diri pada sang pencipta itu adalah salah satu bentuk self love tertinggi, dan itu paten. Sekali kamu mendekatkan diri pada sang pencipta, maka kamu juga akan semakin mencintai dirimu dan akan semakin seimbang ya dalam memperlakukan kehidupan ini. Maksudnya kamu nggak yang terlalu royal ke orang lain tapi kamu mengabaikan sisi dirimu yang terdalam, nggak, tapi akan seimbang. Kamu juga memberi tapi kamu juga tetap ya perhatian sama dirimu, terutama ini alam bawah sadar ya aku ngerasa. Terus di sini ada 5 lagi ya, 5 of Wands ya. Jadi emang bener ya, 3 ini kartu yang aku ngerasanya bahwa yaitu tadi ada sisi dirimu di alam bawah sadarmu itu yang mungkin belum selesai atau belum tersentuh ya, belum tersentuh karena saking kehidupanmu itu saking sempurnanya gitu. Makanya di sini juga ada 8 of Swords. Kadang-kadang kamu pengen keluar dari kehidupanmu yang ini, kamu pengen menyendiri, kamu pengen kamu pengen mencoba untuk mencari sesuatu hal yang baru. Nah, sarannya adalah yaitu tadi, semakin mendekatkan pada sang pencipta, semakin menyayangi alam semesta ini. Mungkin kamu perlu menanam tanaman ya, merawat tanaman atau merawat hewan, itu akan memberikan healing juga, karena hewan dan juga tumbuhan itu kan juga sebagai sarana kamu mendekatkan diri pada sang pencipta. Terus di sini ada The Curse ya. Kartu ini menjelaskan ya, kalau di deck ini itu bahwa saatnya kamu untuk ya berdiam diri, menepi sejenak dari hiruk pikuk kesempurnaan yang kamu miliki ini. Waktunya untuk memperhatikan dirimu. Kalau aku ngerasa di sini ini adalah bisa jadi ya, aku tadi ada feeling ke situ. Ini bukan karma, tapi aku merasa bahwa ini adalah awal dari kamu memulai kebangkitan spiritual atau biasa disebut spiritual awakening ya. Ini baru mulai ini ya, baru akan mulai. Ini ada the Fool juga, dan ya setelah ini mungkin kamu akan mengalami beberapa kejadian yang cukup menyakitkan, tapi namanya spiritual awakening kan tujuannya untuk membersihkan jiwamu, semakin memberikan pengalaman, memberikan pelajaran penting bagi jiwamu, bahwa jiwamu itu juga perlu belajar, perlu asupan makanan ya. Makanan dari jiwa itu adalah yaitu tadi masalah, mungkin ketidaknyamanan yang bertubi-tubi. Tapi kalau kamu bisa melewati itu semua, maka kamu akan menjadi orang yang baru, orang yang lebih bijak, orang yang bisa memberikan ya, kalau di Al-Quran ya, semacam rahmatan lil alamin ya, rahmat bagi sekalian alam, bahwa kamu kayak memberikan kebermanfaatan yang gak hanya sekedar uang mungkin ya, dengan kamu memberikan uang enggak, tapi juga semacam perasaan yang puas, full bagi orang yang ada di dekatmu gitu ya. Paham maksudnya ya, karena spiritual itu nggak akan bisa tergantikan oleh harta atau materi. Oke ya, cukup jelas ya kamu yang milih kartu ketiga. Terima kasih banyak udah menyimak ya. Aku bener-bener ya, aku ucapkan terima kasih, nggak bisa aku sebutkan satu-satu ya, untuk subscriberku dan yang udah setia nungguin videoku, yang udah nonton, udah like, mungkin share juga pada teman-teman yang udah private reading. Terima kasih banyak sudah mempercayakan kepadaku ya. Aku tetap ya, namanya private reading pasti
rahasia itu akan terjaga gitu ya, terjamin. Karena ya memang kalau aku membocorkan ya nanti baliknya ke aku sendiri yang dapat apa namanya pembalasan itu akan ke aku sendiri gitu ya. Jadi aku nggak mau gitu melakukan hal-hal yang pada akhirnya juga akan merugikan diriku sendiri. Oke, silakan yang belum subscribe silakan di subscribe, yang belum like ya silakan di like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Oke ya, terus yang pingin request bisa komen di bawah ini. Kalian boleh loh cerita ya, banyak cerita di komen. Nanti kalau aku sempet aduh sorry ya ke pancal. Kalau aku sempet nanti akan aku bales ya komenan kalian. Kalau belum sempat ya mohon dimaklumi ya ya mungkin kalian bisa saling cerita di situ ya. Aku nggak akan menjudge apapun asalkan ceritanya itu maksudnya bukan menjelek-jelekan orang lain atau mungkin membawa suasana atau hawa yang negatif. Saya nggak pengen seperti itu karena akan mempengaruhi teman-teman lain yang nonton video ini atau yang komen di video ini atau di video lainnya ya di channelku ya. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak ya sekali lagi yang udah support channel ini ya. Bye bye.